Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran fisika untuk SMA kelas 12. Hari ini kita akan memulai mempelajari bab yang kedua, yaitu tentang listrik statis. Jika pada bab pertama kita sudah membahas rangkaian arus listrik searah, hari ini kita akan mulai bab yang baru, yaitu tentang listrik statis. Nah, bedanya apa antara listrik statis dan rangkaian arus listrik searah atau listrik dinamis? Kalau misalnya rangkaian arus listrik searah, itu sudah menjelaskan arus listrik secara rangkaian listriknya. Jadi sudah berbentuk dalam rangkaian arus. Nah, tetapi untuk rangkaian listrik statis hari ini belum dibentuk rangkaian. Jadi untuk materi listrik statis itu bentuknya bukan sebuah rangkaian, melainkan masih berupa muatan. Jadi interaksi antara dua atau lebih muatan listrik. Yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang hukum Coulomb. Nah, pada hukum Coulomb di sini nanti ada muatan listrik. Nah, seperti yang kita tahu, ada dua jenis muatan listrik, yaitu proton atau muatan positif dan elektron atau muatan negatif. Nah, kalau misalnya nanti benda dikatakan netral jika muatan elektron atau negatifnya dan muatan proton atau positifnya memiliki jumlah yang sama. Sedangkan muatan benda disebut bermuatan jika jumlah elektron dan jumlah protonnya berbeda. Nah, bagaimana sifatnya? Nanti jika misalnya elektronnya lebih sedikit daripada proton, berarti kan protonnya lebih banyak. Karena proton bermuatan positif, jadi benda tersebut akan bermuatan positif. Sedangkan jika elektron atau yang negatif lebih banyak daripada proton, artinya proton lebih sedikit. Berarti benda tersebut akan bermuatan negatif. Ya, jadi jika elektronnya lebih banyak, akan bermuatan negatif atau minus. Jika proton yang lebih banyak, akan bermuatan positif atau plus. Nah, bagaimana caranya benda itu bisa bermuatan? Ini sudah dijelaskan waktu kalian materi SMP. Nah, misalnya contohnya seperti kaca yang digosok-gosok oleh kain sutra atau misalnya plastik ya atau ebonit yang digosok-gosokkan dengan kain wool. Penggaris plastik atau penggaris ebonit yang digosok-gosokkan dengan kain wool. Nah, ini adalah contoh benda agar benda menjadi bermuatan listrik. Contoh-contoh lain ya misalnya kalau suatu benda misalnya diberikan arus listrik, nanti dia akan ya bermuatan atau menginduksi listrik juga. Kita lanjut. Nah, seperti ini. Jumlah muatan listrik itu diberi simbol dengan Q, ya, Q besar, dan diberi satuan Coulomb atau C. Nah, nanti juga bisa statusnya yang lebih kecil, milicoulomb, mikrocoulomb, nanocoulomb, picocoulomb, dan sebagainya. Nah, di sini misalnya ada dua buah benda, yaitu muatan A, muatannya sebesar plus 6 coulomb. Ini artinya apa? Muatan A bermuatan positif, sedangkan muatan B adalah bermuatan negatif, minus 12 coulomb. Nah, satuan lain dari Coulomb, tadi kan bisa mili, bisa mikro, bisa nano. Nah, ini tingkatannya seperti apa? Jadi seperti tangga pada ya pada satuan skala lainnya. Ya, kita tahu misalnya di sini satuan internasional. Nah, terus di bawahnya. Nah, satuan internasional di sini bisa nanti berubah-ubah. Misalnya contohnya ambil aja meter. Ya, misalnya di sini ambil saja meter atau yang kita pakai sekarang coulomb. Nah, misalnya di bawah meter atau di bawah coulomb ada yang disebut namanya desi. Bawah desi ada yang namanya senti.
Nah, bahwa senti itu mili, bahwa mili itu mikro atau simbolnya mu, sedangkan bahwa mikro itu nano. Nah, bahwa nano itu adalah piko, meskipun piko jarang digunakan. Nah, bagaimana nilainya? Jadi kalau misalnya dari meter ke desi, ini turunnya 1 kan? Nah, 10 pangkat 1. Senti 10 pangkat 1, senti ke mili 10 pangkat 1, mili ke mikro 10 pangkat 3, mikro ke nano 10 pangkat 3, dan nano ke piko 10 pangkat 3 juga. Nah, berarti kalau misalnya dari mili kolom, nah 1 mili kolom sama dengan 1 kali 10 pangkat, nah mili ke kolom, berarti kan dari mili ke senti kan 1, 2, 3, berarti 10 pangkat minus 3 kolom. Itu karena naik. Nah, bedanya kalau misalnya dia turun, kebalikan. Misalnya 1 kolom berapa mili kolom. Berarti kan dia turun. 1, 2, 3. Berarti 1 kali 10 pangkat 3 mili kolom. Nah, bagaimana kalau misalnya contohnya mikrokolom? Nah, kalau misalnya 2 mikrokolom sama dengan 2 kali mikro. Mikro kalau mili itu kan 3, 4, 5, 6. Karena naik berarti 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kalau misalnya sekarang nano. Misalnya 5 nano kolom. Kalau nano berarti dari 3 tambah 3 berarti 6, 7, 8, 9. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Mudah kan? Nah, ini adalah konversi satuan mili, mikro, nano ke kolom. Sekarang kita lanjut lagi. Berikutnya, nah, sifat muatan listrik. Di sini muatan listrik karena memiliki jenis, jadi dia akan akan memiliki reaksi. Ya, reaksinya itu saling mendekat atau saling menolak atau saling menjauh. Nah, jika benda yang bermuatan sejenis, maka akan tolak menolak. Jadi kalau misalnya benda bermuatan positif, didekatkan dengan muatan positif juga akan terjadi tolak menolak. Ini prinsipnya ya. Nah, jika bendanya bermuatan tidak sejenis, maka akan terjadi tarik menarik. Contohnya, misalnya muatan plus bertemu dengan muatan negatif. Muatan positif bertemu dengan muatan negatif, maka akan tarik menarik atau akan saling mendekati. Jika plus ketemu plus, maka akan tolak menolak atau saling menjauhi. Oke, itu prinsipnya ya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari tentang gaya kolom. Ya, gaya kolom. Jadi, gaya kolom ini ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb yang menyatakan bahwa besarnya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik atau bisa kita sebut ini disebut gaya interaksi. Dua buah muatan itu sebanding dengan muatannya masing-masing dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Atau bisa dirumuskan bahwa F sama dengan K Q1 per Q2, F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, K itu adalah nilai konstanta kolomnya, Q1 adalah muatan yang pertama, Q2 adalah muatan yang kedua, sedangkan R adalah jaraknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, berikutnya, nah di sini, atau di sini ya, rumus gaya kolomnya, rumus hukum kolomnya, bahwa F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini Q1, ini Q2, R itu adalah jarak keduanya. Nah, jika bahwa kedua buah benda itu terletak di ruang hampa atau yang tidak materi yang tidak misalnya di udara ya, maksudnya di ruang hampa itu seperti di tanpa udara. Jadi nanti nilai
K-nya bisa diganti 9 kali 10 pangkat 9. Jadi nanti ketetapannya bahwa K bisa diganti 1 per 4 pi dikali epsilon 0. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, nilainya 8,85 kali 10 min 12. Tapi biasanya nanti untuk tingkatan SMA yang biasa dipakai nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini nanti bisa yang digunakan adalah rumus yang ini. Kita tulis ya. Jadi bawah nilai F ya, bawah nilai F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, jadi misalnya di sini ada 2 buah muatan, ini 2 muatan. Nah, nanti arahnya seperti apa? Arahnya itu tergantung muatannya. Kalau misalnya muatan positif bertemu dengan muatan positif, berarti kan ini muatannya sejenis ya. Karena muatan sejenis, maka akan saling menjauhi. Berarti muatan 1, ini Q1, ini muatan kedua, Q2, berarti akan saling menjauh. Berarti muatan 1 akan ke kiri, muatan 2 akan ke kanan. Sedangkan R adalah jaraknya. Seperti itu ya. Berarti di sini nanti F adalah gayanya, gaya Newton, gaya kolom, satuannya Newton. Terus K itu adalah konstantanya, nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 adalah muatan benda pertama. Q2 adalah muatan benda kedua. Sedangkan R adalah jarak kedua muatan. Oke. Berikutnya, nah, arahnya yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya nanti berbeda jenis, berarti nanti jika misalnya di sini muatan A bernilai positif, sedangkan muatan B jenisnya negatif. Karena berbeda jenis, maka akan terjadi gaya yang saling tarik-menarik, jadi mendekati. Nah, berarti nanti A akan arah gayanya jadi tertarik ke sebelah kanan, sedangkan B akan tertarik ke sebelah kiri. Nah, berarti nanti di sini akan berlaku jika FAB. FAB itu apa? FAB adalah gaya yang terjadi pada A yang disebabkan oleh benda B. Sama dengan FBA. FBA itu gaya yang terjadi pada benda B yang disebabkan oleh benda A. Jadi arahnya saling mendekati. Tapi kalau misalnya nanti dia sini ya, maka akan saling menjauhi. Jadi yang A-nya akan ke kiri, yang B-nya akan ke kanan. Itu untuk arah gaya kolom. Nah, sekarang contohnya di sini adalah bagaimana untuk yang muatannya lebih dari 2. Nah, kalau misalnya ada 3 muatan seperti ini, nah berarti nanti di sini tergantung mana yang dicari. Oke? Ya, jadi akan saya gambarkan di OneNote. Nah, jadi untuk contoh soal yang tadi, misalnya ada 3 buah muatan. Ya, yang saring seperti ini. Misalnya di sini positif, di sini negatif, di sini misalnya negatif juga. Nah, di sini anggap saja saya sebut Q1. Di sini yang kedua, Q2, di sini Q3. Nah, berarti nanti tergantung gimana yang ditanya. Kalau misalnya ya, jika yang dicari itu adalah gaya pada muatan pertama, berarti kalian fokusnya di Q1.
Nah, jika fokusnya di Q1, berarti kalian cari Q1 akan berdampak dengan Q2. Q1 positif, Q2 negatif. Beda jenis kan? Maka akan saling tarik-menarik. Nah, dia akan ke kanan. Ini disebut F12. Ya, gaya yang terjadi pada satu yang disebabkan oleh yang kedua. F12. Nah, terus 1 dengan 3. 1 positif, 3 negatif. Ya, ini juga beda jenis. Karena beda jenis, dia juga akan mendekati. Berarti akan arahnya ke kanan juga. Ini F13. Nah, karena di sini gayanya sama-sama arahnya ke kanan, resultannya pada F1 tinggal ditambah F12 ditambah F13. Nah, nanti kalian jabarin. F12 adalah nilainya K dikali Q1 dikali Q2. Karena antara 1 dan 2. Per jarak antara R1 dan 2. R1 2 itu dari mana? Dari yang 1 ke yang 2. Berarti sini. R12. Nah, terus ditambah F13. Nah, F13 berarti K dikali Q1 dikali Q3 per R13 kuadrat. Sorry, ini ada kuadrat ya. Nah, K kali Q1 kali Q3. Kenapa? Karena di sini Q1-nya, ini kan F13, berarti Q1 dikali Q3. Per R13 kuadrat. R13 dari mana? Dari mana? Dari 1 ke 3. Berarti ke sini. Disebut R13. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya ditanya adalah, jika yang ditanya adalah muatan, yang ditanya adalah jika gaya pada muatan Q2. Nah, kalau misalnya Q2, kita gambarin lagi nih. Berarti kan di sini ada tadi Q1, ini Q2, saya perkecil gambarnya, ini Q3. Dari positif, ini negatif. Nah, berarti kita fokusnya di Q2, karena yang ditanyakan pada Q2. Nah, sekarang ada gaya antara 2 dan 1. 2 itu negatif. 1 positif, maka akan tarik-menarik. Berarti arahnya ke kiri. Sebut F21. Sekarang 1 dan 3. Ya, sorry, 2 dan 3. 2 itu negatif. 3 juga negatif. Otomatis dia akan menolak juga. Ya, berarti di sini F23. Nah, gayanya, nanti resultan gayanya F2 akan sama dengan F21 ditambah F23. Kenapa ditambah? Karena gayanya sama-sama ke kiri. Resultannya sama-sama ke kiri. Berarti kan tinggal ditambah. Nah, F21 berarti K kali Q2 kali Q1 per R21 kuadrat. R21 sama ya, ini ya. Antara 2 sama 1, berarti jaraknya yang ini. Nah, sedangkan F23 berarti K kali Q2 kali Q3 per R23 kuadrat. R23 berarti dari Q2 ke Q3. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya gayanya itu yang dicari pada muatan ketiga? Nah, kalau misalnya pada muatan ketiga, nanti kalian gambar lagi juga. Positif, ini negatif, dan ini negatif. Nah, berarti kalau seperti ini, nanti kalian, ya kan perhatikan,
berarti kalau seperti ini kan Q3, ini Q1, Q2, ini Q3. Jadi sini. Nah, perhatikan antara 3 dan 2. Negatif sama negatif bakal menolak. Berarti dia akan ke kanan. Ya, karena negatif dengan negatif. Dia bakal menolak. Di sini F32. Nah, sekarang 3 dengan 1. Dia negatif, positif. Bakal tertarik. Ya, berarti akan mendekati F31. Nah, kalau misalnya arah gayanya berbeda seperti ini, berarti nanti dikurang resultannya. F3 akan sama dengan F32 dikurang F31. Sama dengan F32 berarti K kali Q3 kali Q2 per R32 kuadrat. Sama R3 ke R2. Ya, berarti ini jaraknya R-nya. Terus dikurang F31 berarti K kali Q3 dikali Q1 per R31 dikuadratin. Nah, ini adalah R31. Sorry, R31 berarti dari 3 ke 1, berarti panjang. Seperti itu. Jadi, kalian harus menentukan arahnya berdasarkan gaya gimana yang ditanya. Nah, kalau misalnya nanti gaya yang di satu bakal seperti ini, kalau di gaya yang kedua bakal seperti ini, gaya yang ketiga bakal seperti ini. Nah, terus prinsipnya juga sama. Intinya, kalau pada muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Jadi, dia akan menjauhi. Jadi, misalnya tadi 3 dengan 2. 3 negatif, 2 negatif. Sejenis kan, maka akan menjauhi. Berarti dia ke kanan. Terus, kalau yang beda jenis, 3 dengan 1. Karena dia beda jenis, berarti akan mendekati. Nah, berarti di sini nanti dia akan ke kiri. Nah, kalau misalnya arah gayanya beda, maka akan dikurang. Seperti itu. Kita akan mencontoh soal. Nah, sekarang contoh soalnya. Oke, contoh soalnya. Jika diketahui di sini ada 3 buah muatan. Q1 sama dengan 6 mikrokolom positif. Q2 4 mikrokolom positif. Dan Q3 3 mikrokolom negatif. Nah, jika jarak Q12 adalah 6 cm dan di sini adalah 3 cm. Nah, hitunglah gaya pada muatan Q2. Nah, kalau misalnya ditanya pada muatan Q2, berarti nanti kita fokus ke Q2. Oke, kita kerjain ya. Nah, berarti di sini kita fokusnya ke Q2. Nah, di sini nih, di tengah. Nah, Q2 itu terpengaruhi antara 2 dan 1. 2 itu positif, 1 positif. Karena sama-sama positif, berarti akan saling menjauhi. Nah, berarti ke kanan. Ini namanya F21. Dengan Q2 dan Q3, Q2 positif, Q3 negatif, akan mendekati. Nah, berarti sini namanya F23. Sekarang arah gayanya sama-sama ke kanan. Karena arah gayanya sama-sama ke kanan, berarti resultannya tinggal ditambah. F21 ditambah F23.
Nah, sama dengan K dikali Q2 kali Q1 per R21 ditambah K kali Q2 kali Q3 per R23. Nah, sekarang kita kerjain. Bahwa K berarti nilainya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 tadi nilainya 6 mikrokolom. Nah, mikrokolom langsung saya ubah 6 dikali 10 pangkat min 6. Tadi saya sudah jelasin ya, mikro ke kolom itu 10 pangkat min 6. Sorry, Q2-nya dulu ya. Berarti Q2-nya 4. Enggak keliru. Nah, dikali 6 kali 10 pangkat 6 per jaraknya. Di sini 6 cm. 6 cm saya ubah dulu ke meter. 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kalau 3 berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Di sini berarti 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Ditambah K 9 kali 10 pangkat 9 Q2. Q2 berarti tadi 4 kali 10 pangkat 6 kali Q3. Q3-nya itu 2. Sorry, 3. Jadi 3 kali 10 pangkat 6 per jaraknya antara 2 sama 3. Itu 3 cm. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Nah, sekarang kita tinggal kaliin aja. Ya, 9 kali 4 kali 6. Ya, 9 kali 4, 36. 36 kali 6. 6. 3 kali 6, 18. 216 ya. Ya, 216. Kali 10 pangkat 9 dikurang 6. 3 kurang 6. Min 3. Per jaraknya 6 dikuadratin 36 kali 10 pangkat min 4 tambah nih 9 kali 4 36 36 kali 3 6 kali 3 108 kali 10 pangkat min 3 per 3 dikuadratin 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti nanti di sini 216 bagi 36. 6 kali 10 pangkat min 3. Ya, di sini kan tinggal min 3 tadi. Berarti min 3 minus 4. Nah, minus 4 dinaikin ke atas jadi plus kan. Berarti kan min 3 ditambah 4. Sama, 108 bagi 9. 12 kali 10 pangkat min 3 tambah 4. Nah, berarti di sini nanti tinggal 6 kali 10 pangkat min 3 tambah 4. Berarti 1. Berarti 60 ditambah 12 kali 10 pangkat min 3, 120. 60 tambah 120 sama dengan 180 Newton. Berarti itu adalah F resultannya. Itu silahkan ditulis dulu. Oke. Nah, satu lagi kita akan membahas kalau misalnya tadi 3 buah muatan garis lurus, yang setelah ini kita membahas adalah 3 buah muatan yang segitiga.
Oke. Ya. Sekarang kalau misalnya bentuknya adalah segitiga. Nah, kalau misalnya bentuknya segitiga, nanti tergantung jenis segitiganya. Ya, bisa segitiga sama sisi, bisa segitiga sama kaki, ataupun segitiga siku-siku. Nah, kalau misalnya yang untuk segitiga sama sisi dan segitiga siku-siku, sama sisi dan sama kaki, misalnya nanti seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada 3 buah muatan. Misalnya ini Q1, sini Q2, di sini Q3. Anggap aja ini segitiga sama sisi. Nah, berarti di sini nanti misalnya positif, di sini negatif, di sini negatif. Nah, berarti positif ke negatif dia akan mendekati ke sana. Ini disebut F12. Positif dan negatif juga akan mendekati, berarti ke kanan, F12. Nah, di sini ada sudutnya, theta. Berarti nanti resultannya bahwa F, ya F1 sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 kali F13 cos tetanya. Seperti ini. Nah, terus kalau misalnya ya gambarnya seperti ini, berarti nanti sudutnya adalah tetanya. Berarti caranya gimana? Caranya kalian cari dulu satu-satu. Berarti F12. F12 berarti K dikali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Sedangkan kalau misalnya F13, berarti kalian cari juga F13 berarti K kali Q1 kali Q3 per R13 dikuadratin juga. Seperti itu. Nah, kalau misalnya F12-nya udah dapat, masukin. F13-nya udah dapat juga dimasukin. Terus 2 kali F12, F13 kali cos sudutnya. Ada pertanyaan? Langsung kita ke contoh soal. Untuk segitiga sama sisi. Nah, kalau untuk segitiga sama sisi, berarti sudutnya sama-sama 60 derajat. 60, di sini juga 60. Ya, misalnya di sini tadi kita ikutin aja, ini Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, sama tadi ini positif, ini negatif, Q2 juga negatif. Nah, sekarang saya masukin nilainya. Q1, saya masukin nilainya ya 6 mikrokolom. Q2 4 mikrokolom. Sorry, Q3 dan Q2-nya 3 mikrokolom. Nah, untuk jaraknya saya bakal pakai sama-sama 3 cm, 3 cm, ini 3 cm. Nah, berarti kita masukin dulu. Ya, kita cari dulu F12. Nah, 1 dan 2 berarti arahnya ke sana, atas, karena punya positif, 2-nya negatif. Terus 1, 3. Nah, berarti resultannya K, 9 kali 10 pangkat 9, kali Q1, 6 kali 10 pangkat 6, kali Q2, 3 kali 10 pangkat 6, per R-nya. R-nya 3 cm. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Sama dengan 9 kali 6 kali 3. 9 kali 6 kali 3. 162. Sorry. 162 dikali 10 pangkat 9 kurang 6, 3, 3 kurang 6, min 3, per, sama kayak tadi ya, 3 dikuadratin 9, kali 10 pangkat min 4. Nah, 162 bagi 9.
dengan 18. Ini 18 kali 10 pangkat. Ya, min 3 tambah 4, 1. Atau 180. Nah, terus yang F13. F13 berarti kan K. Sorry, F13. Berarti kan K 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1. Nah, Q1-nya ada 6 kali 10 pangkat min 6. Kali Q3. Q3-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Per jaraknya juga 3 cm. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Nah, hasilnya ya 9 kali 6 kali 4 sama dengan 216 kali 10 pangkat min 3 per 3 dikuadratin 9 kali 10 kali 4 berarti nanti hasilnya 24 kali 10 pangkat 1 atau 240 ton. Nah, dari sini kalau udah baru nanti kalian masukkan ke rumusnya resultan. Ya, emang ini agak lebih panjang. Ya, kalian masukkan ke rumus resultan. Berarti nanti untuk rumus resultannya di sini ya, rumus resultannya berarti nanti F1 sama dengan akar F12. F12 berarti tadi 180 kuadrat ditambah F13 berarti 240 kuadrat ditambah 2 kali F12 180 kali 13 240 kali cos 60. Nah, sudut 60. Nah, di sini hasilnya 180 dikali 180 32.400. Kalkulator ya. Tambah 24 kali 24 ini itu 57.600. Nah, ini cos 60 itu setengah. Jadi nanti 2 dikali 180 kali 240. 43.200 kali cos 60 itu setengah. Berarti nanti 2-nya coret. Ini. Berarti nanti hasilnya tinggal akar 32.400 ditambah 57.600 ditambah 43.200. Akar 133.200. Nah, berarti nanti sama dengan ya, akar dari 364,9. Seperti itu. Jadi, memang kalau misalnya yang segitiga ini agak lebih rumit karena harus cari resultannya, bukan cuma tinggal ditambahin atau dikurang. Kalau misalnya yang lurus, yang garis lurus, kalau yang arahnya sama tinggal ditambah, arahnya beda tinggal kurang. Kalau ini harus pakai metode resultan. Itu kalau segitiga sama sisi. Kalau segitiga siku-siku sebenarnya lebih gampang. Ya, nanti kalau kasusnya segitiga siku-siku, misalnya bentuknya seperti ini, ya, misalnya kalau segitiga siku-siku, di misalnya Q1, ini Q2, dan ini Q, taruh ini Q1-nya di sini, di siku-sikunya, ini Q3, Q2. Nah, berarti karena di siku-siku, nanti resultannya F1 sama dengan akar F12 ditambah kuadrat, ditambah F13 kuadrat. Nah, karena ditambah 2 kali F12 kali F13 kali cos 90. Nah, karena kita tahu nilai cos 90 sama dengan 0,
Berarti 0 dikali berapapun angka di sini pasti hasilnya sama dengan 0. Berarti nanti untuk yang siku-siku, rumusnya ya bahwa F1 bakal sama dengan akar F12 kuadrat tambah F13 kuadrat. Yang belakang ini nggak usah, karena cosnya 90. Untuk yang siku-siku. Dia lebih mudah perhitungannya karena cos yang di belakangnya sama dengan 0. Yang tadi saya sangat di screenshot. Oke, sekian dari saya untuk materi hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung melalui kolom komentar atau ditanyakan melalui WhatsApp. Ya, untuk tugasnya nanti akan saya kirimkan di Google Classroom. Oke, terima kasih semuanya sudah memperhatikan materi pada hari ini tentang hukum kolom, yaitu tentang gaya yang terjadi pada dua buah muatan atau lebih listrik. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.